Assalamualaikum guys, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Jadi ini saya akan cerita bagaimana perjuangan untuk memperbaiki kebun sawit yang saya beli kurang lebih 9 bulan ini, yang lama sudah tidak terawat oleh pemiliknya. Nah ini Alhamdulillah sejak dirawat mulai tampak hasilnya ya. Jadi pertama-tama ketika saya beli kebun ini dulu semuanya luar biasa ya, batangnya besar-besar, apa namanya, gulmanya banyak sekali, besar-besar. Nah jadi ini saya akan memberi tips atau trik 3 cara cepat untuk meningkatkan atau mengembalikan produksi sawit yang sudah lama tidak terawat. Nah yang pertama itu kita perlu karena sawitnya sudah tidak terawat, tentu sawitnya akan semak atau banyak gulma. Nah perlu kita kita bersihkan dulu gulma-gulmanya, pohon-pohon, anak-anak kayu itu perlu kita bersihkan. Nah seperti ini kan udah bersih nih, udah kelihatan enak, jadi jalan pun udah mudah kita untuk ngecek sekitaran, untuk ngecek keadaan sawitnya juga sudah mudah karena udah dibersihkan ini. Nah dulu sebelum ini tidak seperti ini, luar biasa semaknya. Nah jadi ini perlu pertama kita bersihkan dulu semua gulma-gulma atau tumbuhan-tumbuhan yang tidak menguntungkan bagi kebun sawit kita. Nah setelah kita bersihkan, maka tips yang kedua yaitu pohon sawitnya kita pruning atau kita buang pelepahnya ya. Kenapa perlu dibuang pelepah? Maka ini kan sudah lama tidak dibuang pelepahnya, tentu pelepahnya akan berlebihan juga, terlalu banyak. Maka kita pelajari bagaimana cara pruning yang baik dan benar. Tapi jika kita tidak mengetahui, maka mungkin kita perlu memberi atau mengupah orang-orang yang sudah memahami bagaimana cara pruning yang baik. Nah itu tergantung kita juga perlu belajar. Mungkin kita tidak kuat tenaga, tapi kita perlu memberi atau mengupah atau minta tolong kepada orang yang sudah terbiasa pruning. Nah itu perlu kita pelajari, kita mau sistem yang bagaimana, sistem songgo kah? Songgo pun terdiri dari songgo 1, songgo 2, songgo 3, atau mungkin kita menggunakan sistem Malaysia yaitu turun buah turun pelepah. Nah berarti maka kalau seperti itu, kita kalau menggunakan sistem Malaysia, informasinya atau yang biasa saya ketahui itu pasti kuat pupuk. Nah tergantung kemampuan kita lagi ya. Nah setelah kita pruning, maka kita pruning itu, dengan kita pruning maka nanti pupuk yang akan kita masukkan itu sesuai atau mungkin lebih tepat. Nah jadi setelah kita pruning maka perlu pupuk apa yang pertama. Nah urutan dalam pemupuk itu dikatakan atau dari berbagai sumber itu menggunakan rumus Odrum itu apa? O-nya itu organik. Nah jika kita punya biaya atau kita cukup dana, maka kita perlu membeli yang organik terlebih dahulu. Itu dianjurkan. Organik itu seperti apa? Jadi ada yang organik itu seperti pupuk kandang, kotoran ayam, dan sebagainya. Kemudian atau mungkin jangkos dan yang kosong, nah itu bisa kita beli juga dari PT. Nah itu pupuk organik. Nah kemudian setelah pupuk organik, apalagi D-nya itu dolomit. Nah dolomit itu adalah untuk meningkatkan pH tanah. Kemudian rock fosfat yaitu urea, kemudian M-nya MOP atau KCl. Nah setelah itu boleh ditambah boron. Namun jika kita tidak ingin menggunakan pupuk tunggal, maka kita dapat menggunakan pupuk majemuk NPK. Sebelum memberikan pupuk NPK, kita memberikan dolomit terlebih dahulu, kemudian baru NPK. Nah seperti itulah tata cara 3 cara cepat memperbaiki kebun sawit yang lama tidak terawat. Yang pertama tadi yaitu kita membersihkan atau menebang atau memanca kebun, kemudian kita pruning, kemudian kita beri pupuk. Nah alhamdulillah kurang lebih selama 9 bulan saya merawat kebun ini sudah ada penampakan perbaikannya. Dari awal itu panen 350 hingga 500. Nah sekarang alhamdulillah kurang lebih 9 bulan sudah saya rawat, itu sudah mulai tampak dengan hasil yang terakhir panen itu sudah mencapai 1 ton 60 kilo. Seperti itulah caranya ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat tolong like, komen, dan share, kemudian subscribe ya. Nah ini di akhir video saya tampilkan tabel perkembangan perkebunan sawit saya ya, dan kurvanya. Nah mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.